Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Cizen, apa kabarnya? Ketemu lagi ya. Ketemu lagi dengan saya Elis Riani di sini. Kalau bahasa Jepangnya apa tadi? Konnichiwa. Nah, bingung kan? Kenapa bahasa Jepang sih, Eli? Oke, kita kembali ke Umci TV, teman-teman ya. Dan apa kabarnya? Ini adalah lanjutan sebetulnya dari episode kita yang pertama tentang Umci Go International ya. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrolnya nih sama Rektor Umci, kali ini saya mendatangkan langsung dari Anabuki College-nya ya. Oke, masih ingat ya yang kemarin seperti apa ya? Ya. Oke, kalau gitu kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Bu Rizka dan juga Mbak Ataya. Keduanya dari Anabuki, betul ya? Nah, Anabuki College, mungkin teman-teman Cizen agak sedikit bingung, ini dari mana? Anabuki kesannya emang Jepang banget gitu ya. Kita tanya langsung. Bagaimana? Mbak Ataya ya? Ya, Siap, Mbak Ataya. Gimana tuh Anabuki itu seperti apa sih? Apa itu gitu? Ya, boleh dijelasin? Siap, Ibu. Assalamualaikum. Jadi kami dari Anabuki Akademi Indonesia. Di sini ada Ibu Rizka, Kepala Sekolah dari Anabuki Akademi Indonesia, dan saya Ataya, tim rekrutmen dari Anabuki Akademi Indonesia. Oke, untuk Anabuki Akademi Indonesia itu sendiri adalah pelatihan bahasa Jepang. Kami tempatnya di BSD Tangerang Selatan. Parent company kami yaitu Anabuki College, bertepatan di Prefektur Kagawa. Prefektur Kagawa, Ya. Oke, yang ada di Jepang. Ya. Oke. Selanjutnya? Kami memiliki beberapa program, diantaranya program studi dan program persiapan kerja melalui jalur SSW. Nah, itu dia. Kalau kemarin itu di edisi perdana sekali, kita sudah menginformasikan bahwa Rektor sempat bilang kan nanti akan ada internship gitu. Nah, teman-teman dari Cizen itu bisa melakukan internship di sana. Seperti apa? Tadi sempat diinformasikan juga tentang SSW. Nah, itu seperti apa SSW? Ini Beriska berarti. Silakan Beriska. Apa itu SSW dan bagaimana prosesnya dan bla bla segala macam deh. Infoin ke Cizen. Baik, selamat siang. Saya mau menjelaskan sepintas mengenai program SSW. Jadi program SSW ini adalah program yang diluncurkan tahun 2019 dari pemerintah Jepang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membuka suatu program kerja yang disebut dengan SSW atau Specified Skill Worker. Jadi pemerintah Jepang membuka keran yang selebar-lebarnya bagi pekerja terampil yang ingin bekerja di Jepang. Oke, menarik. Programnya ini sekitar 5 tahun bisa bekerja. Ada 14 saat ini kalau nggak salah sudah mencapai 16 bidang yang dibuka oleh pemerintah Jepang untuk bisa bekerja melalui program SSW. Nah, itu apakah untuk orang Indonesia saja atau mungkin khusus Asia barangkali atau gimana? Baik, tidak hanya Indonesia, tapi ada beberapa negara-negara di Asia, tidak hanya Asia Tenggara, tapi juga Asia Timur. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi ada Vietnam, Filipina, ada Mongol, ada Sri Lanka, dan sebagainya. Dan SSW itu khusus yang jenjang SLTA atau mungkin yang S1-nya barangkali atau gimana? Baik, jadi kalau program SSW ini mensyaratkan lulusan SLTA. Jadi sudah menempuh pendidikan 12 tahun di negara asalnya. Jadi tidak harus lulusan S1, tapi boleh dari lulusan SLTA. Oh gitu, ini yang SSW. Nah, kebetulan Cizen adalah S1 sebentar lagi ya. Pasti masih banyak banget yang kepikiran bahwa kita akan lulus, kita akan kemana sih gitu ya. Apalagi tingkat pengangguran Indonesia itu sangat tinggi ya kan. Belum lagi pekerja kita alias bidang-bidang pekerjaan kita di sini mungkin amat sangat terbatas ya. Mungkin ada teman-teman atau Cizen yang pengen banget bisa S1-nya di sini tapi pengen bekerja di sana. Adakah programnya? Baik.
Tadi juga dalam kesempatan seminar bekerja hari ini kita ada mensosialisasikan mengenai program kerja yang namanya Visa Engineering. Visa Engineering, dicatat ya, Visa Engineering. Betul, jadi ini adalah program bagi kalian yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 di negara asalnya untuk dapat berkarir di Jepang. Artinya mahasiswa UNCI yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya dan mengincar untuk berkarir di Jepang, ya, berkarir di luar negeri, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Sekali, betul. Nah, artinya kan karena ini mereka S1 gitu ya, sarjana, mahasiswa gitu ya, itu sudah lebih dewasa, mumpuni segala macam. Nah, kalau seandainya mereka sudah berkeluarga, karena sebetulnya pada dasarnya ya kalau bisa dibilang mahasiswa UNCI itu banyak yang sudah bekerja dan sudah berkeluarga, tapi mereka pengen bisa, saya punya kesempatan berarti barangkali. Nah, persyaratannya apa aja Ibu? Apa yang harus dipersiapkan dari Indonesia? Atau mungkin di sana ada perannya barangkali gitu ya, sama seperti mungkin ketika kita di luar negeri yang lain, katakan di UK, di Netherlands, mereka punya yang perannya gitu. Nah, apakah ke Jepang kita ada seperti itu juga? Baik, jadi kalau ingin mengincar Visa Engineering ini, kalian bisa belajar bahasa Jepang karena persyaratannya itu adalah memiliki sertifikat N3. Artinya kemampuan bahasa Jepangnya ini harus mumpuni untuk bisa berkiprah atau bekerja, berkarir di Jepang. Kalau untuk usia sebenarnya tidak ada batasan yang spesifik, misalnya harus usia di bawah 25 tahun atau misalnya tidak boleh lebih dari usia 3 tahun. Tetapi kami lebih menitik beratkan pada usia untuk belajar bahasa Jepang. Jadi kalau Visa Engineering ini sendiri, karena targetnya adalah belajar sampai dengan N3, tentu saja kalau usianya sudah di atas 25, ini cukup berat. Karena N3 ini level yang lumayan tinggi ya. Ya, itu dia. Jadi kami mensarankan apabila ada mahasiswa yang sudah lulus dan tertarik untuk langsung berkarir di Jepang, bisa memfokuskan untuk memperkuat bahasa Jepangnya agar tidak kesulitan mengikuti interview dan juga untuk bekerja langsung di Jepang. Nah, itu dia. Permasalahannya adalah ketika ya teman-teman kita berada di tempat di mana kita berada, ya disitulah langit dijunjung ya ibaratnya. Nah, perlu ada bahasa ibunya di situ ya. Oke, Ibu, sekali lagi sedikit aja mungkin menginformasikan biayanya barangkali. Silahkan. Baik, mungkin terkait dengan biaya yang bisa kami sampaikan adalah untuk belajar bahasa Jepang sampai dengan level N4 itu biayanya adalah 12 juta. Lalu untuk lanjut ke level N3 itu ada tambahan lagi sebesar 6 juta. Jadi untuk belajar sampai dengan level N3 itu dibutuhkan biaya sampai dengan 18 juta. Nah, lalu ada biaya untuk pemberkasan dan lain-lain. Kalau sudah mendapatkan job, itu biayanya sebesar 20 juta. Dan kami juga bekerja sama dengan perbankan menyediakan pembiayaan bagi mahasiswa yang ingin belajar bahasa Jepang tapi terkendala dengan finansial misalnya. Dan satu Ibu yang saya tadi belum sempat paparkan adalah kalau untuk program Visa Engineering ini berbeda dengan Visa SSW, di mana kalau Visa Engineering ini membolehkan seseorang yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan membawa pasangannya atau membawa keluarganya. Kalau untuk Visa SSW selama 5 tahun pertama tidak diperbolehkan untuk membawa pasangan maupun keluarganya. Nah, itu dia. Oke, sudah lengkap semuanya. Jadi ketika Uncizen sudah pengen melangkah untuk berkarir di Jepang, mulai dari sekarang persiapkan segala sesuatunya ya. Oke,
Kalau sudah seperti itu, langsung saja kemana? Bisa ke rektor, bisa ke dekan, bisa ke kaprodi ya. Kalau gitu terima kasih yang sudah menemani kita di UMCI TV. Apalagi informasi berikutnya ditungguin di UMCI TV ya. Bu Rizka, Mbak Ataya, terima kasih sudah hadir di UMCIZEN membuat pencerahan untuk UMCIZEN semuanya ya. Kalau gitu saya Elis Riani dan ada Bu Rizka, Ibu juga Ataya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMCI, muda berprestasi. Semangat.